Oke, Bun, selain tadi udah kesibukan sebagai rektor, seorang ibu, seorang istri, berorganisasi juga, pemimpin organisasi IWAPI, Bun. Iya, jadi Bunda ini tahun 2019 kemarin ini datang lagi dapat satu amanah lagi dari teman-teman menjadi ketua DPD IWAPI Provinsi Lampung. Jadi IWAPI itu Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Nah, kita mengelola 85%. 85%? Ya, itu adalah pelaku UMKM. Jadi kedengarannya memang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Wah, ini pengusaha hebat-hebat. Pengusaha besar-besar. Besar-besar. Padahal 85 itu adalah pelaku UMKM. 13% itu menengah, 2% yang besar. Artinya apa? IWAPI ini menjadi wadah. Ini khusus pengusaha perempuan ya, gitu, wanita ya. Jadi ini menjadi wadah bagaimana para wanita bersatu padu memajukan usaha-usaha yang mereka geluti. Ya, 85% UMKM ini kan luar biasa ya sebenarnya kekuatannya. Dan bagaimana kita bisa mereka naik kelas. UMKM naik kelas, bagaimana program pemerintah ya? Betul. Jadi dengan adanya juga program pemerintah, program organisasi ya, mengatakan UMKM ini yang tadinya misalnya mereka hanya bisa menjual dalam skala kabupaten saja, dia bisa ke skala provinsi, nanti bisa ke skala nasional. Nah, ini kan harus naik kelas. Bagaimana mereka mengurus perizinan dan lain-lain. Nah, itulah hadirnya IWAPI ya, kalau dilihat dari visi misi. Tujuan IWAPI didirikan tahun 75 ya oleh Ibu Kemala Motik itu untuk bersatu padu para wanita pengusaha yang notabene sebenarnya 85% adalah UMKM yang perlu kita support ya. Karena memang ini kepedulian kita juga ya Bun ya terhadap kemajuan UMKM ini. Betul. Karena begini, kalau kita pelajari dari kondisi yang ada, UMKM ini salah satu yang kuat loh pada saat krisis moneter ya. Benar. Tahun 98 ya. Lalu sekarang yang bertahan juga banyak UMKM Mbak Fit, ya kan? Artinya apa? UMKM ini memberikan sumbangan besar loh secara ekonomi. Maka kekuatan UMKM inilah yang sekarang kalau kita lihat program Pak Jokowi dan lain-lain kan UMKM, karena memang membangkit ekonomi ya? Membangkitkan untuk pergerakan ekonomi. Terus tugas ibu sama istrinya kapan ini? Dari tadi cerita tugas pendidikan, tugas literasi, tugas organisasi, ini tugas ibunya kapan jadi ini? Gimana bagi waktunya? Waktunya nih ya Mbak, jadi kembali kita boleh berkarir, tetapi keluarga itu hal yang menjadi tanggung jawab kita yang tidak boleh dilupakan. Jadi Bunda kalau pagi bangun sudah ngurus nih apa yang diperlukan oleh ayah ya, lalu apa yang diperlukan oleh anak-anak, dan kita biasanya juga komunikasi. Kalau pagi olahraga bersama, makan bersama, dan ini memang kita tidak bicara pada kuantitas pertemuan ya, tapi kualitasnya. Dan tidak boleh yang namanya sehari itu kita tidak boleh nggak bertemu. Jadi kita pasti akan kumpul dengan anak-anak. Jadi ada quality time itu pasti, itu wajib satu hari. Kembali tadi Bunda bicara hidup ini cuma sebentar. Iya. Ya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa bermanfaat bisa dengan masyarakat tapi tidak meninggalkan keluarga. Jadi kalau sampai kita sukses di luar tetapi ternyata keluarga anak-anak kemana itu kan miris ya Bun? Ya miris sekali ya Mbak Fit. Tapi bagaimana kita bisa bekerja, berorganisasi, bermanfaat di lingkungan kita, tapi tetap fondasi kita, tiang rumah kita, keluarga itu tidak boleh dikesampingkan ya. Satu hal yang ingin saya ketahui dari Bunda nih, seorang wanita itu harus berdaya saing kah? Seorang wanita itu harus bermanfaat, memberi manfaat, benar nggak Bunda? Sepakat nggak Bun? Ya jadi gini, perempuan ini kalau banyak yang bicara perempuan ini multi talenta ya, tangannya 1000 katanya. Benar ya. Ngurus ini dalam waktu bersamaan. Dalam waktu bersamaan gitu. Nah jadi kembali kalau Bunda bilang apakah harus berdaya saing, haruskah bermanfaat? Kita hidup yang jelas ada perintah dalam Quran. Kita hidup ini untuk bisa melakukan kesempatan yang diberikan Allah, perbuatan yang baik ya. Perbuatan yang baik itu
tentu kita harus bisa bermanfaat di lingkungan terdekat kita dulu. Kalau kita sudah bermanfaat, kita bisa memberikan kontribusi kepada ini, maka kita akan meluaskan lagi apa yang bisa kita lakukan ya di dalam mengisi kehidupan yang cuma sebentar ini. Jadi tidak bicara berdaya saing, lalu kita harus hebat-hebatan, tapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat. Ini yang akan menjadi kekuatan kita dalam melangkah, sehingga pada saat kita beraktivitas, kita nggak melenceng ke kanan kiri. Jadi seimbang. Seimbang. Karena kalau Bunda sama suami ya, selalu kami prinsip dari awal begini, kita hidup cuma sebentar. Jadi kalau di sini mungkin banyak karyawan bilang, kapan sih ngelihat Bunda ribut berantemnya atau anak-anak berteriak? Kita ini hidup cuma sebentar. Gak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tapi pilihan kita kembali dua, mau menyelesaikan masalah itu dengan tenang atau dengan emosi. Ya pilihan ini kan sebenarnya dikasih Allah ini hanya dua, hitam putih, baik buruk. Iya tidak. Iya tidak. Masalah mau kita selesaikan dengan emosi atau dengan tenang. Masalah kan mau diselesaikan. Untuk apa kita dengan cara emosi? Jadi dalam kehidupan ini yang tadi Bunda bilang, bagaimana kita menyeimbangkan sehingga kita beraktivitas tenang, meninggalkan rumah tenang. Semuanya artinya dengan koridor-koridor yang tidak lepas ya dari ya tadi kembali dalam agama kita. Oke, jadi menjadi seorang wanita yang bermanfaat, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Itu poinnya, Bun. Ya. Terima kasih, Bunda. Ilmunya terima kasih. Ada tips rumah tangga juga ternyata di dalamnya. Iya, atau lomba berenang. Oke. Bukan itu ya, Bun ya? Bukan kursus masak. Boleh.